Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, Kak. Kok kurang semangat sih? Gini deh, kalau Bapak nanya gimana kabarnya, kalian jawab pikiranku, tubuhku, hatiku, good, good, good. Oke? Siap, Pak. Oke. Bagaimana kabarnya? Pikiran, Tubuh, hatiku. good. Oke. Teman-teman, pertemuan kita pada hari ini berbeda ya dengan pertemuan sebelumnya. Karena seperti yang kita ketahui saat ini sedang ada dalam masa pandemi yaitu COVID-19. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bimbingan kelompok. Ada yang tahu nggak bimbingan kelompok itu apa? Saya, Pak, Iya, boleh. Nanti bimbingan kelompok ya, Pak, setahu saya. Bimbingan kelompok itu proses bimbingan yang diberikan kepada 2 orang atau lebih yang di dalamnya berisi interaksi. Mungkin itu, Pak, setahu saya. ya, oke, bagus jawabannya dari Teh Santi. Ada yang lain? Ada nggak? Udah, Pak. Nggak? Udah ada, Pak. Oke. Kesimpulan dari apa yang Teh Santi bicarakan, bimbingan kelompok merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk ketika dalam bimbingan kelompok itu ada yang namanya asas-asas yang harus kita jaga. Nah, untuk asas itu ada 4 macam teman-teman. Satu asas keterbukaan, yang kedua adalah asas kesukarelaan, kerahasiaan, dan kenormatifan. Nah, ketika kita melaksanakan bimbingan kelompok, kita harus memegang ataupun harus mematuhi 4 asas tersebut. Nah, seperti itu teman-teman. Seperti asas keterbukaan itu seperti bagaimana sih? Asas keterbukaan itu seperti ketika teman-teman melaksanakan bimbingan kelompok yang saat ini akan kita laksanakan, teman-teman tidak berbeda ketika mengemukakan pendapatnya. Seperti itu. Itu salah satu contohnya. Kemudian asas kesukarelaan itu seperti teman-teman untuk melaksanakan bimbingan kelompok ini tidak ada keterpaksaan di dalam hati teman-teman, seperti itu. Kemudian ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu dalam bimbingan kelompok saat ini, jika ada bagian-bagian yang memang sebetulnya itu tuh bagian hal yang tidak boleh disebutkan atau tidak boleh diketahui oleh banyak orang, maka teman-teman wajib agar tidak menyebarkan hal-hal yang ada di bimbingan kelompok tersebut. Kemudian ada yang namanya asas kenormatifan. Asas kenormatifan adalah ketika kita melaksanakan bimbingan kelompok ini, kita tidak boleh melanggar norma-norma yang berlaku di wilayah kita, teman-teman. Seperti itu. Nah, sudah ya. Oke, teman-teman sudah mengetahui asas-asas yang harus kita patuhi ya. Nah, langsung saja kita mulai bimbingan kelompoknya. Bimbingan kelompok yang kali ini yang akan kita laksanakan adalah bimbingan kelompok permainan. Nah, nama permainannya itu adalah siapa aku. Nah, gini teman-teman, maksud dari siapa aku ini, bagaimana cara pelaksanaan permainan ini, teman-teman. Ketika kita melaksanakan permainan ini, teman-teman menghitung angka 3, 6, 9, seperti itu pokoknya. Misalkan ya, 1,
2. 3-nya itu tepuk tangan. Nah, 4, 5. Seperti itu teman-teman, sampai seterusnya. Dalam kelipatan 3 pasti teman-teman bertepuk tangan. Urutannya dari Teh Hasnah Hanan ke Teh Anissa Nurgina, ke Teh Santi, ke Teh Tina, kemudian ke Teh Hasnah lagi, ke Teh Anissa, ke Teh Santi, kemudian ke Teh Tina. Seperti itu. Teman-teman paham nggak? Dari situ dulu deh, sampai situ dulu. Teman-teman? Iya, Pak. Dengar? Terdengar. Oke. Tadi putus-putus ya? Baik. Iya, Iya. putus-putus, Pak. Ya. Nama permainannya itu 3, 6, 9 atau kelipatan 3. Ketika misalkan 1, 2, ketiganya tepuk tangan, menepuk. Kemudian 4, 5, 7, 8. Seperti itu teman-teman. Kemudian untuk urutannya dimulai dari Teh Hasnah Hanan, kemudian ke Anissa Nurgina, kemudian ke Teh Santi Purwantika, ke Teh Tina Agustin, terus ke Teh Hasnah lagi, ke Teh Anissa, ke Teh Santi, ke Teh Tina, terus diulang sampai salah seorang dari kalian itu ada yang melakukan kesalahan. Seperti itu. Nah, Baik, Pak. oke, sampai situ dulu paham kan? Paham. Baik. Pak. Ketika ada yang salah di dalam permainan ini, ketika misalkan Teh Tina harusnya harusnya bertepuk tangan, tapi malah menyebut 3, maka untuk bukan punishment, tetapi untuk ya semacam punishment-nya adalah menyebutkan salah satu kepribadian teman-teman ke teman-teman yang lain. Nanti ketika sudah Teh Tina mengemukakan kejadiannya, nanti oleh teman-teman dikomentari apakah memang itu kepribadian Teh Tina atau bukan. Seperti itu. Paham nggak? Ya, paham. Ya, paham, Pak. Seperti itu ya teman-teman. Kan urutannya dari mana? Dari Teh Hasnah Hanan. Ya, udah dari Teh Hasnah Hanan? Anissa aku. Ya, udah gitu? Santi, Pak. Santi. Ya, udah gitu? Tina, Pak. Ya, udah gitu lagi ke Tadi ke awal. Baik, kita mulai ya. Ya, Pak. Dimulai dari Teh Hasnah. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. salah. Oke, Teh Tina salah ya. Nanti. Siapa yang salah? Tina, Pak. Saya, Pak. Teh Tina Ya, sebut Pak. coba beritahu ke teman-teman yang ada di Zoom ini salah satu kepribadian Teh Tina. Coba. Saya, Pak. Ya, salah satu aja. Ya, kepribadian saya itu pendiam. Pendiam, Pak. Oke. Susah gaul sama orang gitu. Contohnya seperti bagaimana Teh Tina? Kalau di dalam kelas suka diam sendiri. Suka murung sendiri, Pak. Gimana teman-teman? Komentar teman-teman apakah benar seperti itu? Kalau dari Hasna sih benar Pak, dia kalau di kelas emang pendiam orangnya.
Baik, ada komentar dari yang lain? Dari aku, Pak. Ya. Menurut aku, Teh Tina itu iya, betul banget. Pendiam orangnya. Ya. Terus, tapi kalau misalnya udah deket, nggak terlalu pendiam juga gitu. Maksudnya hanya mungkin kayak ke orang yang belum kenal atau ke apa, emang susah buat bicara. Oke. Teh Santi juga sama ya? Ya, Atau- menurut saya juga Pak, sama kayak yang disebutin sama Anissa. Jadi Tina itu pendiamnya ke orang yang nggak dekat aja, tapi kalau udah dekat mah nggak terlalu pendiam gitu Pak. Pokoknya ya Oke. kayak gitu. Berarti semuanya menyetujui ya? Oke. Kita lanjut ya. Udah nih Iya, ya. Kak. Lanjut lagi dari Teh Hasna. 1, 2, 5, 6. Nah, bisa salah. Oh iya, Oke. Sebutkan salah satu kepribadian Teh Anissa. menurut aku orangnya gimana ya? Pendiam tapi enggak pendiam juga sih, kadang malu segala sesuatunya, apa-apanya malu. Pendiam enggak, cuman lebih malu kalau mau ngelakuin apapun. Kadang kalau misalnya ke depan kelas atau apa, kadang suka merah, kadang deg-degan itu gimana ya, parah gitu. Malu, lebih ke malu gitu apa-apa. Kepribadian yang lain boleh? Apa ya? Paling itu aja sih, kayak gak banyak omong, cuman gak terlalu pendiam juga gitu. Oke. Menurut teman-teman gimana? Apa yang Teh Anissa Nurgina paparin benar gak sih? benar, Pak. Oke. Berarti nggak akan ada yang terlalu banyak komentar untuk di bagian Teh Anissa Nurgina? Ya, soalnya bener dia pemalu orangnya kalau di kelas gitu. Iya Ya sih. Pak, Santi berpendapat. Iya. Apa yang diucapkan oleh Teh Gina memang seperti itu adanya Pak. Teh Gina memang seperti itu orangnya, selalu malu, agak pemalu, terus agak lebih pendiam. Oke. Benar sih apa yang teman-teman paparin, untuk Bapak sendiri juga melihat Anissa Nurgina itu sedikit pemalu, bukan pemalu ya, tetapi sedikit menarik diri terhadap lingkungannya. Oke. Sekarang mulai lagi ya dari Teh Hasna Hanan. Mulai. 1, 2, 3, Ya, oke. Teh Santi. kalau aku orangnya gimana ya? Salah satu kepribadian. Kalau kepribadian aku ya Pak, aku itu gampang kenal sama orang lain, mudah kenal. Jadi kalau ketemu orang lain, orang yang baru gitu, aku mah gampang beradaptasi, misalnya kayak gampang bersosialisasinya itu gampang gitu. kayaknya sinyalnya jelek. Iya, betul sekali. Jadi gimana Teh Santi? Boleh jelaskan lagi? Oh ya, mohon maaf ya Pak, mungkin sinyalnya Ya. bermasalah di sini. Jadi aku itu orangnya udah bersosialisasi apa, maksudnya kalau ketemu orang baru atau ketemu lingkungan baru, aku itu gampang buat adaptasi, buat ngobrol kayak gitu. Ada komentar gak dari teman-teman yang lain? ada Pak dari saya. Iya, boleh. Ya betul Pak, dia mah emang
gampang berbaur sama orang lain. Terus jadinya malu-maluin bawahnya, Pak. Oke. Oke. Jangan bertiga, bener. Oke. Ada komentar yang lain kah dari teman-teman yang lain? Wajib, Pak. Ya, boleh. Ya, betul banget apa yang dibilang sama Teh Santi. Orangnya mudah bergaul banget. Terus kalau misalnya termasuk ketemu saya atau apa, selalu nyapa, ramah, kayak gitu. Nggak pernah nggak nyapa atau misalnya nggak nanya gitu. Orangnya emang kayak gitu, Pak. Baik. Oke. Menarik ya pembahasan yang untuk yang saat ini dari yang Teh Santi ya. Jadi Teh Santi itu mudah untuk bergaul sampai-sampai Malu-maluin. Oke. Malu-maluin. Oke. Kita mulai lagi ya. Dari Teh Hasnah Hanan lagi kita mulai. Bapak kan nggak usah tinggal aku doang. Kan? Ya boleh. Oke deh. Aku Teh Hasnah. Kalau aku kayaknya hampir sama kayak Tina sama Anissa. Aku tuh orangnya emang agak introvert. Jadi kalau misalnya emang belum kenal sama orang tuh emang susah untuk dekat gitu, Pak. Jadi kayak harus dipancing dulu baru bisa dekat sama orang lain gitu. Jadi nggak bisa bahasa gaulnya mah JB gitu, Pak. Baik. Ada komentar gak dari teman-teman? Saya, Pak. Boleh. Kalau menurut saya ya Pak, setahu pandangan saya gitu, Teh Hanan itu orangnya kelihatannya ya Pak humble gitu, kelihatannya gampang bergaul. Jadi saya itu kadang nggak sadar kalau Teh Hanan introvert apa yang kayak Teh Hanan sebutkan tadi. Oke. Komentar dari teman-teman yang lain kah? Ada nggak? Aku aja deh. Ya boleh. Aku lagi. Kalau menurut aku pribadi lagi juga, betul kata Teh Santi, aku tidak merasa bahwa Teh Hanan itu introvert seperti Teh Tina atau misalnya aku, karena kalau misalnya Teh Hanan itu orangnya lebih ke gimana ya, lebih sama juga gitu, ramah, terus perhatian ke yang lain, nggak sediem itu gitu. Oke. Ada lagi yang lain? Saya, Pak. Ya. Kalau menurut saya sama kayak Santi sama Anissa, kalau menurut saya Teh Hanan kayak yang mudah bergaul gitu, Pak, mudah akrab sama orang lain. Jadi semuanya sama ya. Baik, menurut Bapak juga untuk Teh Hasnah Hanan, mungkin menurut Teh Hasnah bahwa Teh Hasnah itu agak sedikit introvert ya. Tapi untuk teman-teman yang lain dan untuk Bapak tersendiri merasakan bahwa Hasnah itu seseorang yang apa disebutnya ya, humble dan bisa mudah untuk beradaptasi dengan teman-teman yang lain. Tidak seperti apa yang Teh Hasnah Hanan kemukakan gitu. Seperti itu sih. Kita mulai lagi ya. Sekarang untuk yang kloter keduanya ya. Kita mulai. Dimulai lagi dari Teh Hasnah Hanan. Mulai. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, Oke. Teh Tina. Teh Tina dong. Karena tadi nyebut 12 bukan tepuk. oh iya betul. Oke. Teh Tina boleh mengemukakan pendapatnya. apa? Kepribadian, salah satu kepribadian Teteh. Komentar Teh. Apa kepribadian yang lain yang bisa Teteh kemukakan gitu?
Ya, Selain kepribadian Teh Santi. Kepribadian Teh Santi kalau menurut saya orangnya bukan ya yang Kepribadian Pak. Tina. Teh Tina ya itu adalah Ya. maksudnya itu satu kepribadian lain yang Teh Tina miliki. Oh iya. Apa misalkan Teh Tina aku tuh orangnya jorok loh, atau aku tuh orangnya apik loh, Oh, aku iya. tuh orangnya bucin loh, atau apapun iya. itu. Oh iya Pak. Kalau kata aku mah aku teh males banget Pak. Oke. Kepribadian males banget. Males ngapain gitu. Males belajar. Oke. Intinya malas aku teh Pak. Baik. Bagaimana, apakah menurut teman-teman seperti itu? Boleh untuk komentarnya. Berkomentar. Iya. Apakah memang betul seperti itu? Kalau menurut Hanan mah, Hanan nggak tahu kalau misalnya Tina emang malas belajar karena kan kadang kalau belajar nggak di lingkungan sekolah gitu kan di rumah. Jadi nggak tahu kalau misalnya Tina tuh emang kepribadiannya malas belajar. Oke. Ada komentar yang lain nggak dari teman-teman? Enggak? Tidak, Pak. Oke. Kita Tidak, lanjut Pak. lagi ya. Dimulai dari Teteh Hasna Hanan. Mulai. 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15. Oke, Teteh Santi, boleh mengumumkan kepribadiannya? Kalau kayak kepribadian saya yang lain mungkin ya Pak, menurut saya itu emang orangnya gampang berbaur, gampang bersosialisasi dengan orang lain, tapi sebenarnya saya itu orangnya pemalu. Oh, jadi seperti itu ya. Gimana menurut teman-teman gimana sih? Enggak. Oh, menurut enggak ya? Enggak. Oh, menarik ya Menurut untuk apa yang Teh Santi utarakan. Jadi Teh Santi itu memang orang yang mudah bergaul, tetapi sebetulnya Teh Santi itu sebetulnya itu enggak pemalu ya. Jadi Ya Pak. ini kan kepribadian sebetulnya seperti itu. Ya Pak, jadi sebenarnya saya itu orangnya pemalu Pak. Menarik sih. Oke. Mungkin untuk sekarang dicukupkan segini ya teman-teman. Nah, gini teman-teman, makna dari selesai ya, oke selesai, udah nggak ada permainan lagi, kita tutup permainannya di sini. Kita langsung bahas kenapa sih permainan ini yang harus kita lakuin, apa sih maknanya? Nah teman-teman, makna dari permainan yang udah kita lakuin saat ini itu, pertama, untuk menjalin gimana caranya kita untuk bersosialisasi antara teman yang satu dengan teman yang lainnya. Kemudian hal yang paling penting salah satunya adalah bagaimana teman-teman mengetahui kepribadian teman-teman sebetulnya teman-teman kepribadian teman-teman seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang berpikir bahwa teman-teman tuh pemalu misalkan. Ternyata kepribadian teman-teman itu sebetulnya adalah orang yang nggak mau diem atau ya udah gitu nggak humble semacam seperti itu atau yang lainnya. Itu udah 2 ya. Terus yang ketiga
ini tuh agar memberi tahu ke teman-teman yang lain bahwa sebetulnya ada kepribadian teman-teman yang disembunyikan kepada teman yang lain gitu. Ini tuh ada dalam teorinya Johan Window. Itu tuh ada yang namanya itu open self, blind self, hidden self, dan unknown self, teman-teman. Nah, seperti open self ya teman-teman, yaitu daerah terbuka. Apa sih maksudnya daerah terbuka? Open self itu kepribadian yang teman-teman ketahui dan kepribadian yang orang-orang lain ketahui. Seperti yang tadi udah disebutkan dan diiyahkan oleh teman-teman. Terus ada yang kedua yang namanya itu blind self, teman-teman. Yaitu teman-teman apa ya, orang lain mengetahui kepribadian teman-teman, tetapi kalian sendiri tidak tahu bahwa kepribadian itu tuh ada di diri kalian sendiri gitu. Seperti contohnya siapa ya? Teh Hasnahanan tadi. Teh Hasnahanan menyebutkan bahwa dirinya itu nggak pedean, tetapi dalam pelaksanaannya seperti Anissa Nurgina, seperti kata Teh Santi ataupun kata Teh Tina, apa yang dilakukan Teh Hasna itu tidak seperti itu gitu. Sebetulnya itu seperti itu salah satu contoh dari blind self. Kemudian ada yang hidden self area. Apa sih hidden self area itu? Hidden self area itu seperti apa yang kata Teh Santi tadi, ada Teh Santi menyebutkan bahwa sebetulnya aku itu orang yang pemalu loh, seperti itu loh. Dan orang lain nggak tahu bahwa sebetulnya Teh Santi itu pemalu gitu. Nah, itu. Kemudian ada yang keempat, yaitu yang namanya itu unknown self. Unknown self itu teman-teman nggak tahu bahwa kepribadian teman-teman seperti itu, dan orang lain pun tidak tahu kepribadian teman-teman itu seperti itu. Misalkan, teman-teman itu suka jalan-jalan misalkan ya. Jangan jalan-jalan. Oh, misalkan teman-teman, misalkan salah satu dari kalian itu sebetulnya pemarah. Nah, tetapi teman-teman itu tidak merasakan bahwa diri kalian itu pemarah, dan teman-teman yang lain pun tidak merasakan bahwa misalkan contohnya Teh Santi itu pemarah. Nah, padahal dalam banyak sekali kegiatan Teh Santi itu sering sekali marah. Nah, itu tuh contohnya adalah blind self, teman-teman. Nah, seperti itu, teman-teman. Cukup untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan atau apapun? Cukup? Tidak ada, Pak. Tidak apa, tapi saya ingin mengungkapkan apa yang saya dapat. Oh iya. Atau apa yang... Iya. Oke. Teh Santi, boleh? Apa sih yang Teh Santi dapat tuh untuk saat ini? Dari pertemuan kali ini? Setelah melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini ya Pak, dengan teknik permainan ini, saya mungkin merasa lebih lebih kemampuan komunikasi saya lebih terasah ya, karena adanya bertukar pendapat, terus saya juga mencurahkan pendapat saya. Lalu saya juga dapat ilmu baru, mengetahui tentang kepribadian mungkin seperti itu, Pak. Baik, ada yang lain? Sudah ya? Tidak ada? Ada, Pak. Baik, bagus. Ya sudah, pertemuan untuk yang kali ini sepertinya dicukupkan sekian ya teman-teman. Terima kasih untuk kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak.